Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab dan selamat mendengarkan. Aku dulu memang diusir dari rumah, tapi aku nggak dendam. Siapa yang butuh, akan aku bantu semuanya. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang sederhana. Setiap pagi, aroma buku-buku lama di toko kecil tempatku bekerja seakan memberi semangat baru. Rak-rak kayu yang berderit, debu yang menari di udara terkena cahaya matahari, dan bunyi bel pintu saat pelanggan datang, semua itu membuatku merasa dunia ini damai. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membantu ibu membeli bahan dapur dan sesekali mentraktir adikku, Rani, makan bakso kesukaannya. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami punya tawa yang hangat di meja makan. Sore itu, aku duduk di bangku depan toko sambil membaca buku usang tentang mimpi dan harapan. Suatu hari nanti, gumamku dalam hati, aku ingin menulis buku motivasi yang bisa menguatkan orang-orang yang merasa kecil dan tak berarti. Rani tiba-tiba muncul, membawa es teh dalam plastik bening dengan sedotan merah muda. Kak, jangan cuma baca. Ayo main sama aku di halaman rumah nanti. Kita lihat bintang bareng. Aku tersenyum. Baiklah, malam ini kita lihat bintang. Tapi kamu harus janji, belajar dulu, ya? Ia mengangguk sambil tertawa kecil. Suara tawanya seperti musik yang menenangkan hati. Aku tidak tahu bahwa hari-hari seperti ini akan segera berakhir. Aku tidak tahu bahwa senja itu adalah salah satu senja terakhir yang benar-benar damai dalam hidupku. Malam tiba dengan langit bertabur bintang, seperti permadani hitam yang dihiasi cahaya kecil berkilauan. Aku dan Rani berbaring di atas tikar bambu di halaman rumah, memandang ke atas sambil membayangkan bentuk-bentuk aneh dari gugusan bintang. Yang itu seperti kucing tidur, kata Rani sambil menunjuk. Bukan, itu seperti kapal terbang, sahutku sambil tertawa kecil. Kami berdebat tentang bintang, tapi bukan debat yang serius. Hanya tawa ringan yang memenuhi udara malam itu. Aku ingin merekam setiap detik kebersamaan ini di dalam hati. Namun di balik tawa itu, ada rasa aneh yang mulai mengganggu tubuhku. Sejak beberapa hari lalu, aku sering merasa cepat lelah, bahkan hanya karena berjalan sebentar dari toko ke rumah. Dada terasa berat, dan napasku kadang tidak teratur. Tapi aku selalu mengabaikannya. Masih kuat kerja besok? Tanya Rani sambil menatapku. Kenapa? Soalnya, wajah kakak pucat sekali. Beneran gak apa-apa? Aku tersenyum, mencoba meyakinkannya. Aku baik-baik saja. Mungkin cuma kurang tidur. Padahal jauh di dalam hati, ada sedikit rasa takut yang mulai tumbuh. Tapi aku menepisnya, meyakinkan diriku bahwa semua akan tetap seperti biasa. Bahwa hari-hari tenang ini akan terus ada. Aku tidak sadar, malam itu adalah awal dari sebuah cerita yang akan mengubah seluruh hidupku. Keesokan paginya, tubuhku terasa berat, seolah setiap langkah harus menarik beban yang tak terlihat. Aku mencoba mengabaikannya. Bagaimanapun, toko buku kecil itu bukan hanya tempat kerja, tapi juga sumber ketenanganku. Namun, sesuatu terjadi di siang hari. Saat sedang merapikan tumpukan buku di rak atas, pandanganku mendadak berkunang-kunang. Nafasku sesak, dan sekujur tubuh terasa dingin. Aku terpaksa duduk di lantai, memegang dada, berharap pusing itu segera hilang. Mas, nggak apa-apa? Tanya seorang pelanggan dengan wajah cemas. Aku memaksakan senyum. Iya, hanya sedikit pusing. Mereka percaya. Aku pun percaya, atau mungkin ingin percaya, bahwa ini hanya karena kurang tidur atau kelelahan. Tapi jauh di lubuk hati, ada ketakutan yang mulai berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu, aku pulang lebih awal. Rani menungguku di depan rumah dengan wajah cerah. Kak, kita lihat bintang lagi malam ini, ya? Aku tersenyum samar. Boleh. Tapi kakak harus istirahat dulu. Malamnya, aku terbangun karena rasa nyeri yang menusuk halus di bagian tubuh tertentu. Tidak ada luka, tidak ada sebab jelas. Hanya sakit yang datang tiba-tiba, membuatku meringis dalam diam. Aku duduk di tepi ranjang, menatap gelap jendela, dan untuk pertama kalinya aku bertanya dalam hati. Apakah hidupku yang sederhana ini akan segera berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya? Rasa nyeri belum hilang. Tubuhku terasa rapuh, seolah setiap gerakan menguras tenaga. Akhirnya aku memutuskan pergi ke klinik kecil di dekat pasar.
Dokter menyarankan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit karena gejalanya tak biasa. Di ruang tunggu rumah sakit, aku duduk dengan tangan dingin dan hati tak karuan. Aroma antiseptik menusuk hidung, suara mesin dan langkah cepat perawat terasa seperti dentuman yang mengiringi detak jantungku. Setelah serangkaian tes, dokter memandangku dengan sorot mata penuh kehati-hatian. Penyakit ini cukup serius, katanya pelan. Kita harus segera melakukan perawatan jangka panjang. Aku terdiam. Kata serius terasa jauh lebih berat daripada yang terdengar. Di perjalanan pulang, dunia terasa lebih sunyi. Jalanan ramai, tapi pikiranku kosong. Bagaimana aku akan memberitahu ibu dan Rani? Bagaimana jika biaya pengobatan tak sanggup kami tanggung? Sore itu, aku tiba di rumah dengan senyum yang dipaksakan. Rani langsung menyambutku dengan tawa kecilnya, sementara ibu sibuk di dapur. Aku ingin sekali berkata jujur, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Malam tiba, aku kembali menatap bintang bersama Rani. Tapi kali ini, bintang-bintang itu terasa jauh. Seperti harapan yang pelan-pelan mulai pudar. Aku tahu, ini baru permulaan. Dan aku belum siap menghadapi yang akan datang. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menceritakan hasil pemeriksaan kepada ibu. Tangannya yang biasanya hangat terasa dingin ketika menggenggam tanganku. Kita cari cara, nak. Pasti ada jalan, katanya, mencoba tersenyum. Tapi aku bisa merasakan getaran halus di suaranya. Rasa takut itu nyata, meski ia berusaha menyembunyikannya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Ibu terlihat sering termenung di dapur, Rani menjadi pendiam, dan aku sendiri mencoba bersikap biasa saja meski tubuh semakin lemah. Orang-orang sekitar juga mulai mendengar kabar. Beberapa tetangga datang menjenguk, tapi tatapan mereka membuatku tidak nyaman. Seolah-olah aku sudah separuh hilang dari dunia ini. Suatu malam, aku mendengar percakapan ibu dengan seorang kerabat di ruang tamu. Kalau terus seperti ini, bagaimana kita bisa? Suara ibu terhenti, berat. Anak itu kuat, tapi kita juga harus memikirkan masa depan keluarga, jawab kerabat itu. Hatiku seperti ditusuk jarum halus berkali-kali. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kekhawatiran mereka nyata dan aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku hanya duduk di sudut kamar, memandang langit-langit, sambil bertanya-tanya. Apakah suatu hari nanti aku akan menjadi beban yang terlalu berat untuk mereka pikul? Hari itu datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Sore itu, hujan turun deras, membasahi halaman rumah kami yang kecil. Aku duduk di ruang tamu bersama ibu dan seorang paman yang jarang datang berkunjung. Wajah mereka terlihat tegang, seolah ada sesuatu yang sudah diputuskan tapi enggan diucapkan. Nak, suara ibu bergetar, pamanmu punya rumah kosong di desa sebelah, mungkin di sana kau bisa lebih tenang dan mendapat udara segar. Aku menatapnya, mencoba memahami maksud sebenarnya. Maksud ibu, aku harus pergi dari sini? Ibu terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. Bukan karena kami tak sayang padamu, tapi kami takut tak sanggup menjaga semuanya. Kami ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin marah, ingin bertanya kenapa keluarga yang kucintai tega berkata demikian. Tapi suaraku hilang. Yang tersisa hanyalah rasa kosong. Malam itu, aku berkemas dengan tangan gemetar. Rani memelukku erat-erat, seolah tak mau melepaskan. Kak, jangan lama-lama di sana, ya? Pulanglah kalau sudah sembuh, bisiknya sambil menangis kecil. Aku tersenyum paksa. Tentu, Rani. Kakak janji akan pulang. Namun dalam hati, aku tak tahu apakah janji itu bisa kutepati. Ketika langkahku melewati pintu rumah, aku merasa seolah meninggalkan seluruh dunia yang kukenal. Tak ada teriakan. Tak ada amarah. Hanya keheningan dan tetesan hujan yang menemani perpisahan itu. Aku berjalan di bawah hujan yang mulai reda, dengan membawa satu tas kecil berisi pakaian dan beberapa buku lusuh. Langkahku terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena hati yang masih belum bisa menerima kenyataan. Aku telah meninggalkan rumah yang penuh kenangan, dan kini menuju tempat yang sama sekali asing bagiku, sebuah rumah singgah untuk pasien yang tak mampu berobat. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan cat yang mulai pudar. Namun begitu pintunya terbuka, aroma wangi kayu bercampur obat herbal menyambutku. Di dalam, suasana terasa lebih hangat daripada yang kubayangkan. Seorang perempuan muda dengan senyum lembut menyapaku.
Selamat datang. Namaku Sinta, aku relawan di sini. Kau pasti lelah, ya? Mari, aku tunjukkan kamarmu. Aku mengangguk pelan. Senyum itu, entah kenapa, memberi sedikit rasa tenang di tengah kekacauan pikiranku. Kamar yang kutempati kecil, hanya ada ranjang besi, meja kayu, dan jendela menghadap kebun sayur. Tapi anehnya, aku merasa seolah ruangan itu memberiku ruang untuk bernapas kembali. Malam pertama di rumah singgah terasa sunyi. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan yang menetes dari talang. Saat itu aku mendengar langkah ringan mendekat. Sinta berdiri di depan pintu sambil membawa secangkir teh jahe. Kau terlihat gelisah, katanya lembut. Aku hanya tersenyum samar. Masih sulit menerima semua ini. Ia duduk di kursi kecil dekat tempat tidurku. Aku pernah sakit parah juga. Dulu aku pikir hidupku akan berhenti di sana. Tapi ternyata, sakit itu justru membuatku menemukan tujuan baru. Aku menatapnya dengan bingung. Tujuan baru? Ya. Dulu aku hanya ingin sembuh. Sekarang aku ingin menyembuhkan. Kata-kata itu terpatri di benakku. Malam itu aku tidur dengan pikiran yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, ada sesuatu di dalam hatiku yang berkata, mungkin, aku juga bisa menemukan tujuan baru. Pagi di rumah singgah terasa berbeda. Udara sejuk masuk lewat jendela kecil, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang. Suara ayam dari desa sekitar terdengar sayup, menyatu dengan percikan air dari sumur di halaman. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Mungkin karena semalam kata-kata Sinta terus bergema di kepalaku, dulu aku hanya ingin sembuh. Sekarang aku ingin menyembuhkan. Di meja makan kecil, Sinta menyuguhkan bubur sederhana dengan daun bawang di atasnya. Bagaimana tidurmu? Tanyanya sambil tersenyum. Lebih baik, jawabku singkat. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Setelah sarapan, Sinta mengajakku berkeliling rumah singgah. Ada ruangan kecil yang dijadikan perpustakaan. Raknya tidak penuh, hanya berisi buku-buku lama tentang kesehatan, herbal, nutrisi, dan beberapa catatan tangan dari relawan sebelumnya. Aku menyentuh salah satu buku yang sampulnya sudah mengelupas. Kau tertarik membaca? Tanya Sinta. Aku mengangguk. Aku ingin tahu, apakah mungkin suatu hari nanti aku juga bisa membantu orang lain? Sinta menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. Sangat mungkin. Tapi pertama-tama, kau harus percaya bahwa kau bisa melewati ini. Hari itu, di sudut perpustakaan kecil itu, aku menetapkan sebuah tujuan. Aku akan sembuh. Dan setelah sembuh, aku akan menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan ribuan orang yang bernasib seperti diriku. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan panjang antara rasa sakit dan rasa ingin tahu. Fisikku sering lemah, tapi setiap kali tubuhku mengizinkan, aku pergi ke perpustakaan rumah singgah. Aku membaca buku-buku bekas yang kadang lembarannya sobek, kadang tintanya pudar. Buku tentang tanaman obat, nutrisi seimbang, bahkan catatan relawan medis terdahulu tentang cara menangani pasien dengan empati. Sinta juga mengajakku menghadiri seminar gratis yang diadakan oleh sebuah klinik kecil di kota sebelah. Perjalanan ke sana memakan waktu lama dan membuatku cepat lelah, tapi setiap kata yang kudengar menjadi bahan bakar semangatku. Aku mencatat dengan tangan gemetar, menulis semua yang kupelajari di buku tulis kecil. Tentang bagaimana makanan tertentu bisa memperkuat daya tahan tubuh, bagaimana pola pikir positif dapat memengaruhi proses penyembuhan, dan bagaimana harapan bisa menjadi obat yang tak terlihat tapi nyata. Malam-malamku diisi dengan menulis. Aku mulai mencatat bukan hanya ilmu kesehatan, tapi juga pengalaman pribadi. Seakan-akan aku sedang menulis buku motivasi yang dulu pernah kumimpikan, tapi kali ini bukan hanya untuk orang lain, melainkan juga untuk diriku sendiri. Namun, perjalanan menuju kesembuhan dan pengetahuan tidaklah mudah. Suatu hari, aku mendapati bahwa obat-obatan yang kubutuhkan sudah hampir habis. Biayanya tidak kecil, sementara uang tabunganku semakin menipis. Rumah singgah menyediakan bantuan dasar, tetapi tidak semua obat bisa mereka sediakan. Di luar itu, stigma masyarakat masih terasa. Beberapa orang di desa sekitar berbisik-bisik saat melihatku berjalan melewati jalan tanah menuju pasar kecil. Tatapan mereka bukan hanya penasaran, tapi juga takut. Dan yang paling menyakitkan, adalah rasa rindu pada rumah. Pada suara ibu yang menegurku saat lupa makan, pada tawarani saat kami melihat bintang. Aku ingin sekali kembali,
tapi pikiranku dihantui rasa khawatir. Apakah mereka masih menginginkanku pulang? Malam itu aku duduk di perpustakaan rumah singgah, memandangi buku-buku di rak. Sinta mendekat dan berkata, "Kau tampak lelah hari ini. Bukan hanya tubuhmu, tapi juga hatimu." Aku hanya mengangguk pelan. Kadang aku takut, semua ini sia-sia. Sinta menepuk pundakku. Tidak ada yang sia-sia selama kau terus melangkah. Setiap lembar catatanmu, setiap rasa sakit yang kau lawan, semuanya membentukmu menjadi seseorang yang baru. Aku tersenyum samar. Meski rintangan terasa berat, tekadku tetap sama, aku akan sembuh. Dan aku akan menepati janji pada diriku sendiri. Hari-hari pengobatan terasa panjang. Setiap minggu aku menjalani terapi, menelan obat dengan rasa pahit yang meninggalkan jejak getir di lidahku. Awalnya aku percaya hasilnya akan segera terlihat. Namun minggu berganti bulan, perubahan yang kutunggu tak kunjung datang. Suatu sore, aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang dipenuhi embun. Tubuhku terasa sama rapuhnya seperti hari pertama aku tiba di rumah singgah. Bahkan, kadang-kadang aku merasa lebih lemah. Sinta mencoba menyemangatiku. Proses ini memang lambat. Jangan menyerah. Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah semua usahaku hanya akan berakhir di sini? Malam itu, aku membuka kembali buku tulisku yang berisi catatan motivasi. Di halaman pertama, ada kalimat yang kutulis sendiri, "Aku akan sembuh, dan aku akan menyembuhkan." Aku menyentuh tulisan itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah janji itu hanya mimpi kosong? Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Uangku hampir habis. Tabungan kecil yang kubawa dari rumah kini hanya tersisa untuk beberapa hari saja. Aku berbicara pada Sinta. Kalau aku berhenti terapi, apa yang akan terjadi? Sinta menatapku serius. Penyakitmu mungkin akan semakin parah. Tapi jika tetap lanjut, kau butuh biaya yang tidak sedikit. Malam itu, aku duduk sendirian di halaman belakang rumah singgah. Angin malam membawa aroma tanah dan dedaunan, tapi rasanya seperti membawa beban keputusan di pundakku. Aku harus memilih, tetap melanjutkan pengobatan dan mempertaruhkan semua yang tersisa, atau berhenti dan menyerah pada takdir. Pilihan itu menggantung di kepalaku seperti pedang yang siap jatuh kapan saja. Saat aku hampir memutuskan untuk berhenti, sebuah kejutan datang. Sinta membawa secarik brosur lusuh dan berkata, ada pelatihan kesehatan gratis di luar kota. Mereka mengajarkan pengobatan berbasis nutrisi alami dan mental healing. Aku rasa ini bisa membantumu. Aku membaca brosur itu berulang kali. Pelatihan itu terdengar menjanjikan. Tapi lokasinya jauh, dan perjalanannya panjang serta melelahkan. Tubuhku yang lemah bisa saja tak sanggup. Malam itu, aku memandang bintang dari jendela kecil kamar, sama seperti dulu bersama Rani. Tapi kali ini aku tidak berdoa untuk sembuh. Aku berdoa untuk keberanian. Karena aku tahu, jika aku pergi, itu bisa menjadi awal kesembuhan. Tapi juga bisa menjadi akhir dari segalanya. Pagi itu, aku berdiri di depan pintu rumah singgah dengan tas kecil di tangan. Nafasku berat, tapi tekadku mantap. Sinta menatapku dengan khawatir. Kau yakin sanggup? Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa hanya duduk di sini menunggu keajaiban. Perjalanan panjang pun dimulai. Setiap langkah terasa seperti menarik beban bertonton, tapi aku terus maju. Aku membayangkan wajah ibu, Rani, dan semua orang yang suatu hari akan kutolong. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak hanya menjadi pasien. Aku memutuskan untuk menjadi pejuang. Dan taruhan ini, mungkin taruhan terakhir antara harapan dan kehancuran. Perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya membawaku ke sebuah pusat pelatihan kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, berdinding bata yang belum dicat, tapi atmosfernya terasa berbeda. Ada semangat hidup yang berdenyut di tempat ini. Seorang instruktur bernama Dr. Rama menyambut kami, para peserta yang datang dari berbagai daerah. Ia tersenyum ramah, matanya memancarkan keyakinan. Kalian datang ke sini bukan hanya untuk belajar, tapi untuk menemukan kembali makna hidup, katanya. Hari-hari di pelatihan dipenuhi sesi belajar intensif. Aku belajar tentang nutrisi alami, bagaimana sayuran tertentu bisa memperkuat sistem imun, bagaimana rempah-rempah mampu membantu proses pemulihan. Aku juga belajar tentang pentingnya kesehatan mental,
bahwa tubuh hanya bisa pulih jika hati ikut percaya pada kesembuhan. Ada satu sesi yang paling mengena, terapi menulis. Kami diminta menuliskan rasa sakit, harapan, dan mimpi kami di buku catatan. Saat menulis, aku sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang melawan penyakit, tapi juga tentang memaafkan hidup yang sempat terasa tidak adil. Malam-malamku diisi dengan refleksi. Untuk pertama kalinya, aku merasa sakitku bukan akhir dari segalanya. Justru mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Minggu-minggu pelatihan berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan kecil pada tubuhku. Nafasku lebih teratur, nyeri yang dulu mengganggu kini mulai berkurang. Aku mengikuti pola makan sehat, melakukan latihan pernapasan, dan mengulang kalimat afirmasi yang kupelajari setiap pagi. Tubuhku belajar sembuh, hatiku belajar bersyukur. Tak hanya itu, aku mulai diberi kesempatan membantu peserta lain yang kondisinya lebih parah. Aku membantu mereka berjalan ke ruang terapi, menyajikan makanan, bahkan sekadar menemani mereka berbicara tentang ketakutan mereka sendiri. Setiap kali melihat mata mereka berbinar karena merasa tidak sendirian, aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah energi baru yang membuatku semakin yakin. Aku sedang pulih, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Dokter Rama suatu hari berkata, "Kau punya jiwa penyembuh. Jangan berhenti di sini. Teruskan perjalananmu." Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangatku. Aku tak lagi melihat diriku sebagai korban, melainkan sebagai calon penolong bagi orang lain. Hari itu datang. Setelah pemeriksaan terakhir, Dokter Rama menatap hasil tesku dan tersenyum lebar. "Selamat," katanya, "kau telah melewati masa paling sulit. Kini tubuhmu stabil, dan kau dinyatakan sehat." Aku terdiam. Air mata menggenang, bukan karena sedih, tapi karena tak pernah menyangka akan mendengar kata itu lagi, sehat. Tak hanya itu, pihak pelatihan memberiku kehormatan untuk berbicara di depan para peserta baru. Di sebuah aula kecil dengan kursi kayu berderet, aku berdiri di depan mereka, jantungku berdebar, namun suaraku mantap. Aku pernah duduk di kursi kalian, merasa tak ada harapan, merasa dunia menutup pintunya untukku. Tapi hari ini aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa sakit bukan akhir, melainkan pintu menuju awal baru. Tepuk tangan menggema. Namun yang paling penting bukanlah tepuk tangan itu. Yang paling penting adalah rasa syukur yang memenuhi dadaku, dan keyakinan bahwa perjalananku baru saja dimulai. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Jalanan yang dulu kutinggalkan kini terlihat berbeda, lebih kecil, lebih sunyi, namun syarat kenangan. Setiap pohon, setiap rumah di tepi jalan, seolah berbisik, kau kembali sebagai orang yang berbeda. Ketika langkahku tiba di depan rumah, jantungku berdegup kencang. Pintu itu masih sama, catnya yang pudar, gagangnya yang dingin. Aku mengetuk pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan wajah ibu muncul di baliknya. Ia tertegun. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca. "Nak, ini kau?" Suaranya bergetar, seolah tak percaya. "Ibu," suaraku tercekat. "Aku pulang." Rani berlari dari dalam rumah, memelukku erat seakan takut aku menghilang lagi. Tangisnya pecah, begitu pula air mata ibu yang jatuh di pipinya. Di ruang tamu yang sederhana itu, kami duduk bertiga. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan perjalanan panjangku. Namun ibu akhirnya berkata dengan suara penuh penyesalan, "Maafkan kami, karena dulu kami takut, kami salah mengambil keputusan." Aku menggenggam tangannya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Kalau bukan karena itu, mungkin aku tak akan menemukan jalan ini." Malam itu, kami makan malam bersama, seperti dulu. Tapi kali ini, bukan hanya rasa syukur yang memenuhi meja makan, melainkan juga janji dalam hatiku. Aku akan memberikan harapan yang sama kepada orang lain. Beberapa bulan setelah kepulanganku, hidupku memasuki babak baru. Dengan bantuan dari komunitas pelatihan dan dukungan beberapa donatur, aku mendirikan rumah singgah kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana, dindingnya belum sempurna, perabotannya seadanya, tapi di setiap sudutnya ada doa dan harapan. Aku menamainya Rumah Cahaya, karena aku ingin siapapun yang masuk ke sana merasakan sinar yang dulu kurasakan di tempat pertama kali aku diselamatkan. Pasien-pasien datang dari berbagai daerah. Ada yang membawa luka fisik, ada yang terluka di hati. Aku menyambut mereka dengan senyum yang sama seperti Sinta menyambutku dulu. Setiap malam, aku menulis catatan perjalanan mereka, sambil sesekali membaca kembali buku kecil yang kutulis saat masih menjadi pasien.
Kini buku itu hampir penuh, bukan hanya oleh tulisanku, tapi juga oleh doa dan cerita mereka yang pernah singgah di hatiku. Aku sadar, rumah ini bukan hanya tempat untuk sembuh. Rumah ini adalah tempat untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar sendiri dalam perjalanan hidupnya. Suatu sore, aku berdiri di depan rumah singgah sambil memandangi langit senja. Warna jingga memeluk cakrawala, mengingatkanku pada malam-malam ketika aku dulu menatap bintang bersama Rani. Seorang pasien muda menghampiriku. "Kak, kenapa rumah ini kau dirikan?" tanyanya polos. Aku tersenyum. Karena dulu, aku juga pernah merasa tidak punya tempat. Tapi ternyata, aku hanya sedang diarahkan ke jalan baru. Ketika pasien itu kembali masuk, aku masih berdiri di sana, meresapi perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari anak yang diusir karena sakit, menjadi seseorang yang kini menyembuhkan orang lain. Aku menghela napas panjang, lalu menutup kisah ini dengan sebuah renungan dalam hati. Kadang kita dibuang bukan karena tak berarti, tapi agar kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Senja itu perlahan menjadi malam. Tapi di dalam diriku, cahaya tak pernah padam lagi.